Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nurul Fauziah dengan NIM 0501296627. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan kesimpulan materi pembelajaran sesi 1-7 pada mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh untuk memenuhi tugas pembuatan video pembelajaran. Pendidikan jarak jauh atau disingkat dengan PJJ berkembang seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pada perkembangan tersebut membawa perubahan pada proses pembelajaran, misalnya mulai dari penggunaan media sederhana hingga pembelajaran berbasis internet. Teknologi pendidikan berperan penting dalam mendukung pembelajaran agar lebih efektif, fleksibel, dan dapat menjangkau masyarakat secara luas. Pada sesi 1-7 membahas 11 modul, yang mana isinya mempelajari konsep, perkembangan, penerapan, serta pengelolaan pendidikan jarak jauh dan teknologi pendidikan. Materi tersebut menunjukkan bahwa PJJ menjadi salah satu solusi pembelajaran di era digital yang terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Pada sesi 1, membahas perkembangan teknologi pendidikan dari masa ke masa. Misalnya, pada media pembelajaran, berkembang dari media sederhana seperti cetak, radio, dan televisi hingga teknologi modern seperti komputer, e-learning, dan pembelajaran online. Konsep teknologi pendidikan juga terus berubah mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan, sehingga teknologi pendidikan menjadi bidang yang dinamis dalam mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan sistematis. Pada sesi kedua, membahas konsep dasar pendidikan jarak jauh, karakteristik, teori, tujuan, serta tantangan dalam penyelenggaraannya. PJJ hadir untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, peserta didik dituntut lebih mandiri karena proses belajar tidak selalu dilakukan secara tatap muka. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi sangat membantu keberhasilan PJJ. Pada sesi ketiga, dijelaskan berbagai bentuk pembelajaran dalam PJJ. Misalnya, pembelajaran online, blended learning, sinkron, dan asinkron. Pembelajaran dalam PJJ lebih berpusat pada peserta didik, sehingga siswa harus aktif mencari informasi, berdiskusi, dan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Pada sesi keempat, dijelaskan hubungan antara teknologi pendidikan dan pendidikan jarak jauh, yang mana teknologi digunakan sebagai alat untuk mendukung proses pembelajaran agar lebih sistematis dan interaktif. Selain itu, pembelajaran online juga dapat meningkatkan hasil belajar apabila didukung desain pembelajaran dan interaksi yang baik. Pada sesi kelima, membahas penerapan PJJ di berbagai negara. Misalnya, pada negara berkembang biasanya menggunakan media yang lebih sederhana, sedangkan pada negara maju memanfaatkan teknologi multimedia dan internet secara lebih luas. Walaupun berbeda fasilitas, tujuan utama PJJ tetap sama, yaitu memperluas akses pendidikan. Pada sesi ke-6, dipelajari pentingnya desain pembelajaran dalam PJJ. Bahan ajar harus dibuat secara sistematis agar mudah dipahami oleh peserta didik secara mandiri. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga harus valid dan mampu mengukur kemampuan peserta didik secara tepat. Pada sesi 7, membahas tentang sistem pengelolaan pendidikan jarak jauh. Keberhasilan PJJ tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada pengelolaan lembaga, kualitas bahan ajar, layanan peserta didik, serta jaminan mutu pendidikan. Semua komponen tersebut harus saling mendukung agar pembelajaran berjalan efektif. Jadi, kesimpulannya, pada sesi 1 sampai sesi 7 membahas bahwa pendidikan jarak jauh atau PJJ berkembang seiring kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan pembelajaran yang fleksibel. PJJ memanfaatkan berbagai media pembelajaran, mulai dari media sederhana hingga berbasis internet untuk memperluas akses pendidikan. Pelaksanaan PJJ juga memerlukan desain pembelajaran yang baik, bahan ajar berkualitas, teknologi komunikasi, serta dukungan sistem dan jaminan mutu agar pembelajaran berjalan efektif. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, PJJ menjadi solusi pendidikan di era digital karena mampu mendukung proses belajar yang lebih mandiri, fleksibel, dan luas jangkauannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.